kami akan membahas tentang akuntansi masjid, yaitu penyusunan laporan pengelolaan keuangan masjid melalui penggunaan aplikasi Excel. Dalam video ini terdapat 3 pokok bahasan. Yang pertama adalah konsep dasar akuntansi, yang kedua adalah panduan penggunaan aplikasi Excel untuk akuntansi masjid. Pokok bahasan yang pertama adalah konsep dasar akuntansi. Dalam konsep dasar akuntansi, terdapat 2 pokok bahasan, yaitu definisi sederhana akun standar, dan yang kedua adalah persamaan akuntansi. Persamaan akuntansi yang paling mendasar adalah aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas, di mana dalam akuntansi organisasi nirlaba, ekuitas merupakan aset neto yang dimiliki oleh organisasi tersebut. Lalu, apa yang dimaksud dengan aset? Aset merupakan sumber daya yang dimiliki atau dikendalikan oleh organisasi untuk digunakan manfaatnya di masa depan. Beberapa aset bersifat tangible atau berwujud seperti kas, namun ada juga yang bersifat intangible atau tidak berwujud seperti goodwill atau hak cipta. Kemudian yang termasuk ke dalam aset contohnya adalah yang pertama ada kas dan setara kas. Apabila terdapat kas atau aset lain yang dibatasi penggunaannya oleh penyumbang, maka hal ini harus disajikan terpisah dari kas atau aset lain yang tidak terikat penggunaannya. Yang kedua, ada aset-aset yang secara sah dimiliki oleh masjid yang bersangkutan. Yang ketiga, ada aset lancar. Selanjutnya ada liabilitas. Liabilitas merupakan tanggung jawab organisasi yang akan terjadi pada saat ini dan yang timbul dari sebuah peristiwa atau kejadian di masa lalu. Dan proses penyelesaiannya akan membutuhkan sumber daya yang dimiliki oleh organisasi tersebut. Yang merupakan contoh dari liabilitas adalah yang pertama ada kewajiban jangka pendek, kemudian ada utang beban, dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya ada ekuitas. Ekuitas merupakan hak atau klaim para pemilik atas aktiva organisasi atas kekayaan bersih, atau yang pada umumnya dikenal dengan aset neto, yaitu total aset dikurangi dengan total kewajiban. Lalu, apa saja yang termasuk ke dalam kategori aset neto? Yang pertama, ada aset neto tidak terikat, merupakan sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu oleh penyumbang. Yang kedua, aset neto terikat permanen, yaitu sumber daya yang pembatasan penggunaannya dipertahankan secara permanen. Contohnya adalah dana abadi, warisan, maupun wakaf. Yang ketiga adalah aset neto terikat temporer, yaitu sumber daya yang pembatasan penggunaannya dipertahankan sampai dengan periode tertentu atau sampai dengan terpenuhinya suatu kondisi tertentu. Contohnya untuk melakukan ekspansi atau untuk melakukan pembelian aset tertentu. Lalu istilah selanjutnya adalah pendapatan. Pendapatan merupakan aliran yang masuk atau peningkatan lain atas aktiva atau penurunan dari kewajiban organisasi sebagai akibat dari aktivitas penyerahan, penjualan dan pembuatan barang, serta jasa atau aktivitas yang lainnya, dan juga merupakan kegiatan utama yang secara terus-menerus dilakukan oleh organisasi. Yang termasuk ke dalam pendapatan adalah sumbangan, pendapatan zakat, infak, sedekah, wakaf, dan pendapatan fidyah. Kemudian ada beban. Beban merupakan arus keluar atau penggunaan lain dari aktiva atau peningkatan kewajiban karena adanya penyerahan, pembuatan barang atau jasa, atau juga karena melakukan aktivitas lain yang merupakan kegiatan utama yang dilakukan secara terus-menerus oleh organisasi. Beban diklasifikasikan secara fungsional, seperti menurut kelompok program jasa utama dan aktivitas pendukung. Di samping penyajian klasifikasi beban secara fungsional, organisasi nirlaba dianjurkan untuk menyajikan informasi tambahan mengenai beban menurut sifatnya, misalnya seperti beban gaji marbot, listrik, penyusutan, dan honor penceramah. Pokok bahasan yang kedua adalah akuntansi masjid. Yang akan dibahas di dalamnya adalah pedoman dalam pengelolaan keuangan masjid berdasarkan ketentuan yang ada. Yang akan dibahas pertama mengenai akuntansi masjid adalah karakteristik akuntansi nirlaba. Karakteristik akuntansi nirlaba adalah yang pertama,
Sumber daya entitas atau organisasi berasal dari penyumbang atau donatur. Yang kedua, menghasilkan barang dan atau jasa yang tidak bertujuan untuk memperoleh profit. Yang ketiga, tidak ada opsi kepemilikan, sehingga ketika terjadi pembubaran tidak akan ada opsi likuiditas atau pembagian kekayaan. Selanjutnya adalah tujuan pembuatan laporan keuangan untuk organisasi nirlaba. Laporan dibuat dengan dua tujuan, yaitu pengelolaan dan pertanggungjawaban. Jenis laporan keuangan yang dibuat oleh masjid sebagai organisasi nirlaba ada tiga, yaitu yang pertama, laporan posisi keuangan atau neraca, yang kedua, laporan aktivitas, yang ketiga, ada laporan arus kas. Berikut ini adalah kegunaan masing-masing laporan. Pertama, laporan posisi keuangan atau neraca, yaitu untuk menyajikan informasi berupa saldo aset, liabilitas. Yang kedua, laporan aktivitas. Laporan aktivitas ini digunakan untuk menyajikan informasi berupa pendapatan yang diterima oleh masjid, seperti infak dan sedekah, kemudian juga beban seperti beban listrik dan gaji marbot, serta kenaikan atau penurunan aset. Yang ketiga, laporan arus kas. Masjid membuat laporan arus kas dengan tujuan untuk menyajikan informasi berupa penerimaan dan pengeluaran kas dalam satu periode. Aliran masuk dan keluar kas tersebut terbagi menjadi tiga aktivitas, yaitu aktivitas operasi yang berisi kegiatan rutin masjid, kemudian ada aktivitas investasi berupa pembelian atau penjualan aset masjid, dan aktivitas pendanaan seperti utang untuk mendanai program dan kegiatan masjid. Berikutnya adalah panduan penggunaan Excel untuk melakukan pengelolaan keuangan hingga menghasilkan laporan keuangan. Yang pertama harus dilakukan adalah mengisi identitas masjid, identitas petugas akuntansi, dan ketua yayasan secara lengkap. Dengan cara kita buka Excel, lalu pilih pada sheet home, isikan nama masjid, alamat, kota atau kabupaten, dan akhir tahun buku. Akhir tahun buku berarti tanggal berakhirnya pencatatan akuntansi yang dilakukan oleh masjid selama satu periode atau 1 tahun. Mengisi data petugas akuntansi dan ketua yayasan. Sebelum membuat jurnal, kita harus menyesuaikan kodifikasi daftar akun yang terdapat dalam Excel dengan yang dibutuhkan oleh masjid itu sendiri. Cara memunculkan kodifikasi daftar akun adalah pada salah satu sheet, klik kanan dan pilih Unhide. Lalu pilih COA atau Chart of Account. Setelah muncul tabel kodifikasi daftar akun, maka tabel tersebut bisa dirubah sesuai dengan kebutuhan pengurus masjid. Untuk membuat data anggaran selama 1 tahun, maka pengurus masjid memerlukan kode referensi untuk menyusun tabel anggaran. Cara memunculkan tabel kode referensi adalah pada salah satu sheet, klik kanan dan pilih Unhide, kemudian pilih Ref. Setelah muncul, tabel tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing masjid dalam menyusun anggaran selama 1 periode. Dilanjutkan dengan membuat anggaran selama 1 tahun. Caranya, dengan menuju sheet home, lalu pilih menu anggaran. Akan langsung terhubung dengan tabel yang digunakan untuk menyusun anggaran. Cara mengisi tabel tersebut adalah, pada kolom nama program diisi dengan program yang akan dijalankan, sesuai dengan kode referensi dan sudah sesuaikan tadi. Ketikkan kata kunci, lalu drop down panah kecil di samping sel, pilih nama program yang diinginkan. Hal ini berlaku juga untuk kolom kegiatan dan kode akun. Selanjutnya, membuat jurnal dari transaksi yang sudah diberikan masuk ke sheet jurnal. Contoh transaksinya adalah pada hari Jumat 18 September 2020, Masjid Hidayatullah digunakan untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah, dan petugas masjid membagikan kotak infak kepada jamaah sholat Jumat tersebut. Setelah sholat Jumat selesai, setelah dihitung-hitung, diumumkan bahwa infak dari kotak sholat Jumat adalah sebesar 500.000. Sehingga, petugas akuntansi akan menginput tanggal transaksi, nomor bukti, uraian, jenis dana, program kerja, program, dan kegiatan sesuai dengan ketentuan. Selanjutnya, petugas akuntansi akan membuat jurnal kas masuk sebesar 500.000, dan pada sisi kiri akan membuat jurnal infak kotak Jumat sebesar 500.000. Pada kolom kode dan nama akun, ketikkan kata kunci,
Lalu pada tanda drop-down, pilih kode dan nama akun yang diinginkan. Transaksi ini tergolong dalam arus kas masuk dari aktivitas operasi, karena terdapat aliran kas yang masuk ke masjid. Pada kolom arus kas, ketikkan kata kunci, lalu pada tanda drop-down, pilih kode dan jenis aktivitas arus kas yang sesuai. Pada sholat Jumat tersebut, petugas masjid juga mengundang salah satu seorang ustadz untuk mengisi ceramah setelah sholat Jumat dengan membayar sukarela sebesar 200.000 via transfer bank BRI Syariah. Sehingga dengan mengulangi langkah yang sama, mengisi tanggal transaksi, nomor bukti, uraian, jenis dana, program kerja, program dan kegiatan. Selanjutnya, petugas akuntansi akan membuat jurnal honor narasumber atau penceramah pada sisi kanan sebesar 200.000 dan pada sisi kiri mencatat Bank BRI Syariah sebesar 200.000. Transaksi tersebut dalam arus kas digolongkan menjadi arus kas keluar dari aktivitas operasi. Pada bagian atas terdapat kotak yang dapat berubah warna dan tulisan balance dengan kotak berwarna hijau, menunjukkan bahwa saldo yang telah diinput memiliki jumlah total yang sama antara sisi kanan dan kiri. Tidak balance dengan kotak berwarna merah menunjukkan bahwa terdapat perbedaan jumlah total antara kanan dan kiri. Dari transaksi di atas, neraca saldo akan terisi secara otomatis. Menuju ke sheet neraca saldo, tekan tombol refresh untuk mengupdate data pada neraca saldo. Transaksi tersebut juga akan mempengaruhi laporan keuangan yang akan dibuat secara otomatis. Terdapat 3 laporan yang akan otomatis terbuat. Yang pertama adalah laporan aktivitas. Cara melihatnya adalah dengan menuju sheet home, pilih menu laporan aktivitas. Laporan aktivitas akan otomatis terupdate sesuai dengan jurnal yang diinput. Yang kedua adalah neraca. Cara melihat neraca adalah dengan menuju sheet home, pilih menu neraca. Neraca atau laporan posisi keuangan akan otomatis terupdate sesuai dengan transaksi dalam jurnal. Seusai dengan jurnal yang telah dibuat, akun kas dan Bank BRI Syariah akan mempengaruhi jumlah aset yang dimiliki oleh masjid. Infak kotak Jumat dan pembayaran honor penceramah akan mempengaruhi aset neto masjid. Yang ketiga adalah laporan arus kas. Cara melihatnya adalah dengan menuju ke sheet home, pilih menu laporan arus kas. Laporan arus kas akan terupdate secara otomatis sesuai dengan data yang sudah diinput pada arus kas sheet jurnal. Atas transaksi yang sudah diinput pada jurnal, akan mempengaruhi laporan arus kas pada arus kas dan aktivitas operasi berupa kas masuk dan keluar. Dalam rangka mengetahui kinerja petugas masjid dalam mengelola anggaran yang sudah dibuat pada awal periode, maka disediakan grafik untuk memonitor kinerja. Untuk membuat grafik tersebut, dapat melalui sheet home, lalu pilih menu capaian program. Untuk grafik monitor kinerja program dan menu capaian kegiatan untuk grafik monitor kinerja program dan kegiatan. Untuk mengupdate data untuk membuat grafik, pada tabel sel pojok kanan atas, klik kanan dan pilih refresh. Setelah semua laporan dan grafik dibuat, jika petugas akuntansi menginginkan adanya hard file, maka laporan tersebut bisa di-print dengan menuju ke laporan yang ingin di-print. Lalu klik pada ikon printer berwarna putih biru, lalu print. Demikian panduan penggunaan aplikasi Excel untuk mengelola keuangan masjid. Semoga dapat membantu dalam pengelolaan masjid yang lebih amanah.